Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Ibu harap kalian selalu baik-baik saja ya. Hari ini kita masuk ke tema 8 pada subtema 1 pembelajaran 1. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya, apakah kalian semua sudah sarapan? Jika belum, silakan sarapan terlebih dahulu. Nah, yang sudah sarapan boleh segera mempersiapkan alat tulisnya, kemudian simak penjelasan Ibu dengan baik ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Dimulai. Berdoa sudah selesai. Nah, pada tema kemarin kita sudah membahas mengenai karya seni mozaik, kolase, montase, dan karya seni aplikasi. Di sana juga kita ditekankan arti penting dari sikap toleransi dan contoh-contoh sikap toleransi yang bisa kita lakukan di rumah, di sekolah, dan di lingkungan keluarga. Pembelajaran kemarin kita juga belajar mengenai keragaman yang ada di Republik Indonesia, termasuk keragaman ekonomi. Ada dari bidang perdagangan, pertanian, kemudian pertambangan, dan aktivitas ekonomi yang lain. Hari ini kita masuk ke tema 8 dan akan belajar mengenai pengertian cerita fiksi dan ciri-cirinya, mengidentifikasi tokoh-tokoh yang ada dalam cerita fiksi, pengertian gaya dan gerak, serta perbedaan antara gaya dan gerak. Nah, sekarang buka buku temanya pada subtema 1 dan pembelajaran 1. Subtema 1 membahas tentang lingkungan tempat tinggal. Tempat tinggal adalah tempat manusia menetap untuk berteduh dari keadaan alam, serta tempat melaksanakan hak dan kewajiban dalam menjalani hidup. Tempat tinggal manusia biasanya berwujud rumah. Tempat tinggal merupakan kebutuhan utama bagi manusia. Setiap manusia tentu menginginkan lingkungan tempat tinggal yang nyaman untuk kehidupannya. Sekarang, coba kalian amati gambar yang ada di buku kalian. Di sana ada pedesaan, di mana ada rumah, kemudian sawah, pohon, kebun, dan lain sebagainya. Setiap orang memiliki tempat tinggalnya. Ada yang bertempat tinggal di desa ataupun di kota, termasuk juga Udin. Udin dan keluarga sedang berlibur di daerah asalnya, yaitu Jawa Barat. Di lingkungan tempat tinggal Udin di Jawa Barat terdapat wisata Telaga Warna. Telaga Warna ini terletak di kawasan Puncak Bogor. Saat Udin berwisata di Telaga Warna, Ayah Udin menceritakan asal mula yang terkenal di daerah tersebut. Bagaimanakah cerita asal mula Telaga Warna? Kalian sudah ada yang pernah jalan-jalan ke Telaga Warna belum? Telaga Warna memiliki sebuah kisah legenda yang menceritakan tentang bagaimana cerita asal-usul Telaga Warna. Yuk kita simak ceritanya. Asal mula Telaga Warna. Dahulu kala di Jawa Barat, ada raja dan permaisuri yang belum dikaruniai anak. Padahal mereka sudah bertahun-tahun menunggu. Akhirnya raja memutuskan untuk betapa di dalam hutan. Di hutan, raja terus berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Raja meminta agar segera dikaruniai anak. Doa raja pun terkabul. Permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan. Raja dan permaisuri sangat bahagia. Seluruh rakyat juga bersukacita menyambut kelahiran putri raja. Raja dan permaisuri sangat menyayangi putrinya. Mereka juga sangat memanjakannya. Segala keinginan putrinya dituruti. Tak terasa putri raja sudah tumbuh menjadi gadis yang cantik. Hari itu dia berulang tahun ke-17. Raja mengadakan pesta besar-besaran. Semua rakyat diundang ke pesta. Raja dan permaisuri telah menyiapkan hadiah istimewa berupa kalung. Kalung terbuat dari untaian permata berwarna-warni. Saat pesta berlangsung, raja menyerahkan kalung itu. Kalung ini adalah hadiah kami.
Lihat, indah sekali bukan? Kamu pasti menyukainya, kata raja. Raja pun bersiap mengalungkan kalung itu ke leher putrinya. Sungguh di luar dugaan, putri menolak mengenakan kalung itu. Aku tidak suka kalung ini, ayah, tolak putri dengan kasar. Raja dan permaisuri sangat terkejut. Kemudian permaisuri berusaha membujuk putrinya dengan lembut. Permaisuri mendekat dan hendak memakaikan kalung itu ke leher putrinya. Aku tidak mau, aku tidak suka kalung itu. Kalung itu jelek, teriak putri sambil menepis tangan permaisuri. Tanpa sengaja, kalung itu terjatuh. Permata-permatanya tercerai-berai di lantai. Permaisuri sangat sedih. Permaisuri terduduk dan menangis. Tangisan permaisuri menyayat hati. Seluruh rakyat yang hadir turut menangis. Mereka sedih melihat tingkah laku putri yang mereka sayangi. Tidak disangka, air mata yang tumpah ke lantai berubah menjadi aliran air. Aliran air menghanyutkan permata-permata yang berserakan. Air tersebut mengalir keluar istana dan membentuk sebuah danau. Anehnya, air di danau berwarna-warni, seperti warna-warna permata kalung putri. Kini danau itu dikenal dengan nama Telaga Warna. Nah, setelah membaca, coba jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Siapakah tokoh-tokoh dalam cerita tersebut? Iya, ada raja, ada permaisuri, dan ada putri raja. Di manakah raja melakukan pertapaan? Ya, di hutan. Apa hadiah yang telah disiapkan raja dan permaisuri untuk ulang tahun putrinya? Kalung permata yang berwarna-warni. Mengapa permaisuri bersedih dan menangis? Ya, karena putri tidak mau menerima kalung hadiah dari ayah dan ibunya. Menurut kalian, bagaimana sifat putri dalam cerita tersebut? Ya, betul sekali, putri bersifat egois dan tidak menghargai pemberian orang lain. Kalian tidak boleh memiliki sifat seperti putri tersebut ya. Ketika kalian diberikan sesuatu oleh orang lain, hendaknya menerimanya dengan senang hati dan senantiasa berucap terima kasih. Nah, cerita Telaga Warna adalah sebuah cerita fiksi. Cerita fiksi adalah sebuah cerita yang direka oleh seorang pengarang. Cerita fiksi diolah berdasarkan pandangan, tafsiran, dan penilaian pengarang mengenai peristiwa-peristiwa, baik yang pernah terjadi secara nyata ataupun dalam hayalan pengarang. Cerita fiksi dinikmati pembaca sebagai sarana hiburan. Nah, cerita fiksi memiliki ciri-ciri. Yang pertama, sifatnya rekaan atau imajinasi dari pengarang, jadi tidaklah nyata. Kemudian, terdapat kebenaran yang relatif atau tidak mutlak. Yang ketiga, umumnya menggunakan bahasa yang bersifat konotatif atau bukan sebenarnya. Keempat, tidak memiliki sistematika yang baku. Kelima, umumnya karya fiksi menyasar emosi atau perasaan pembaca, bukan logika. Jadi kadangkala ceritanya memang di luar nalar, tapi sangat menyentuh. Kemudian yang terakhir, terdapat pesan moral atau amanat tertentu. Nah, cerita fiksi ini bertujuan untuk memberikan amanat kepada seseorang untuk berlaku sesuatu ataupun tidak boleh berlaku sesuatu. Nah, selanjutnya di dekat lingkungan rumah Udin itu terdapat taman bermain. Udin dan sepupunya yang bernama Dita bermain ke taman bermain tersebut. Di sana, Dita ingin bermain ayunan. Udin membantu Dita menarik dan mendorong ayunan. Udin menarik ayunan, kemudian Udin mendorong ayunan. Nah, ketika Udin menarik dan mendorong ayunan itu, sebetulnya Udin telah memberikan gaya pada ayunan itu. Menurut kalian, apa yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami pergerakan, perubahan kedudukan, atau perubahan bentuk. Gaya juga dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang dapat memengaruhi keadaan suatu benda. Contohnya adalah ketika Udin dan Dita yang tadi sedang bermain ayunan. Gaya yang diberikan Udin terhadap ayunan itu yaitu gaya tarikan dan gaya dorongan.
Akibatnya, ayunan tersebut dapat bergerak. Saat ditarik, ayunan bergerak ke belakang atau mendekati udin. Saat didorong, ayunan bergerak ke depan atau menjauhi udin. Karena adanya gaya, benda tersebut dapat bergerak. Menurut kalian, apa sih gerak itu? Ya, gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya. Baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda atau tempat asal akibat benda tersebut dikenai gaya. Jadi, pergerakan itu ketika kita mendorong meja, kemudian mejanya bergeser. Nah, pergeseran itulah yang disebut dengan gerak atau pergerakan. Nah, sekarang coba kalian praktekkan mendorong dan menarik meja di rumah. Yang pertama, doronglah meja tersebut. Kira-kira ketika mendorong meja, apa yang terjadi? Yang kedua, tariklah meja tersebut. Nah, apa yang terjadi setelah meja ditarik? Nah, di sini ibu memiliki beberapa pertanyaan. Apa yang terjadi pada saat meja didorong? Nah, saat meja didorong, maka meja tersebut bergerak. Kemudian, nomor 2, kemanakah arah meja saat didorong? Ke arah depan. Saat meja didorong, maka meja bergerak menjauhi pendorong. Yang ketiga, apa yang terjadi saat meja ditarik? Meja juga bergerak. Dan pertanyaan yang terakhir, kemana arah meja saat ditarik? Nah, maka jawabannya adalah meja bergerak ke arah belakang. Pada saat meja ditarik, maka meja bergerak ke arah penarik. Untuk membuktikannya, kalian boleh mencobanya sendiri di rumah ya. Kemudian videokan kepada ibu. Nah, sekarang setelah kalian mengetahui apa itu gaya dan apa itu gerak, coba cari perbedaan di antara gaya dan gerak. Masukkan ke dalam tabel seperti ini. Ibu memberikan satu contoh kepada kalian. Yang pertama, gaya. Gaya merupakan kekuatan yang menyebabkan suatu benda yang dikenainya menjadi bergerak, berubah kedudukan atau berubah bentuk. Sedangkan gerak merupakan perpindahan kedudukan dari suatu benda terhadap benda yang lain atau tempat asal sebagai akibat benda tersebut dikenai gaya. Untuk sisanya, kalian boleh cari sendiri di rumah ya. Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Hari ini kita telah belajar mengenai cerita fiksi dan ciri-cirinya. Apa sih cerita fiksi itu? Ya, tadi cerita fiksi itu merupakan cerita rekaan yang disengaja dikarang oleh seorang pengarang yang fungsinya untuk memberikan pesan atau amanat tertentu kepada para pembacanya. Nah, adapun ciri-cirinya yang pertama bersifat rekaan atau imajinasi dari pengarang. Yang kedua, terdapat kebenaran yang relatif atau tidak mutlak. Umumnya menggunakan bahasa yang bersifat konotatif atau bukan sebenarnya. Kemudian, tidak memiliki sistematika yang baku. Lalu, umumnya karya fiksi menyasar emosi atau perasaan pembaca bukan logika. Dan terdapat pesan moral atau amanat bagi para pembaca. Hari ini juga kita belajar mengenai identifikasi tokoh-tokoh yang ada pada cerita fiksi. Tadi pada cerita fiksi asal mula Telaga Warna terdapat beberapa tokoh, yakni Raja, Permaisuri, dan Putri. Tokoh merupakan nama peran yang terdapat di dalam cerita. Kemudian yang ketiga ada hubungan antara gaya dan gerak. Jadi ketika benda diberikan gaya, maka benda tersebut akan bergerak. Ketika didorong, benda tersebut akan menjauhi pendorong. Namun ketika ditarik, maka benda tersebut akan mendekati si penarik. Nah, kemudian kita juga belajar mengenai perbedaan antara gaya dan gerak. Jadi gaya merupakan kekuatan yang dapat menggerakkan benda, sedangkan gerak adalah perpindahan tempat atau posisi dari suatu benda yang telah dikenai gaya. Nah,
Agar kalian lebih memahami materi ini, sebaiknya mengulang kembali video pembelajaran ini ya. Ingat, tugasnya untuk hari ini adalah kalian coba cari kembali perbedaan antara gaya dan gerak, kemudian mencari cerita fiksi dan identifikasi tokoh-tokohnya. Kemudian kerjakan tugasnya di rumah dengan baik ya. Ingat, jangan keluar rumah. Jika terpaksa keluar rumah, gunakan masker. Hindari kerumunan dan jaga jarak, serta selalu cuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Sebelum menutup pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Selesai. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.